Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ardi dari Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi dari kegiatan PKL dengan judul Pemantauan Lampu Penerangan Jalan Umum. Lampu penerangan jalan umum merupakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dan diperlukan guna meningkatkan keamanan lalu lintas serta keamanan lingkungan maupun orientasi daerah pada malam hari. Angka pikir pada kegiatan ini adalah untuk menjaga eksistensi PJU diperlukan keseriusan dalam hal perawatan maupun pemantauan agar skala bentuk kesalahan dalam PJU dapat diminimalisir dengan baik, sehingga maintenance dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan sesederhana mungkin. Pemantauan PJU yang dibuat dalam kegiatan ini merupakan pemantauan yang menggunakan teknologi GPRS dan komunikasi antar lampu menggunakan jaringan LoRa yang bekerja pada frekuensi 433 MHz. Dari segi perancangan hardware, pada kegiatan ini kita menggunakan dua jenis hardware yang beda. Pertama, dari sisi client node yang terdiri dari PSU 12 volt, 2 ampere, LoRa, modul step down, dan Atmega 328 yang dibekali oleh sensor ACS 712, di mana sensor tersebut berfungsi untuk mendeteksi kekuatan arus yang dibebankan kepada lampu. Untuk perangkat server node, di sini kita menggunakan bantuan SIM 800L EVB dan relay, di mana SIM 800L berfungsi untuk mengirimkan data transmisi yang telah dikirimkan oleh masing-masing client node dan server node untuk disimpan ke server MySQL yang telah tersedia. Sedangkan fungsi dari relay sendiri yaitu digunakan untuk memotong arus yang masuk pada lampu penerangan jalan umum, sehingga saat terjadi maintenance, lampu dapat dimatikan pada titik di mana lampu mengalami kerusakan. Sedangkan untuk jaringan yang dipakai di LoRa atau komunikasi antar server node dan client node menggunakan topologi jaringan bintang. Jaringan ini dipilih karena mempunyai fleksibilitas yang tinggi, di mana satu kerusakan pada perangkat tidak akan mempengaruhi perangkat lainnya, sehingga maintenance dari tiap perangkat dapat dikendalikan tanpa harus memotong atau mematikan jalur dari sisi server node. Salah satu keunggulan dari topologi jaringan bintang adalah pemilihan jaringan menunjukkan atau membutuhkan biaya yang tidak tinggi. Selanjutnya, LoRa dipilih pada frekuensi 433 Hz karena frekuensi tersebut mempunyai. Untuk arsitektur LoRa sendiri, di sini kami membutuhkan pin SPI, di mana terdiri dari MISO, MOSI, SCK, Reset, dan SS untuk berkomunikasi dengan microcontroller Atmega 328. Selanjutnya, cara kerja dari client node cara kerja dari server node yaitu server akan mengirimkan data paket yang berupa alamat dari setiap client node untuk meminta respon dari klien tersebut, sehingga tidak terjadi pertukaran data atau salah data yang dikirimkan oleh client node kepada server. Selanjutnya, setelah client node merespon data dan diketahui bahwa alamat yang dikirim benar, maka client node akan merespon dan memberikan umpan balik berupa nilai data sensor arus ke server node. Setelah semua data terkumpul dan diterima oleh server node, data tersebut disimpan ke dalam sebuah array atau baris data, yang kemudian data tersebut ditransmisikan oleh SIM 800L menggunakan jaringan GPRS ke server MySQL atau database MySQL. Untuk skema rangkaiannya dapat dilihat pada gambar ini. Sedangkan untuk tampilan web
ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, di mana karena server disimpan dalam database MySQL. Selanjutnya bisa kita lihat proses pengujian alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami bertiga mau melakukan uji coba alat, yakni dalam rangka PKL, tugas dari Kominfo Kabupaten Banyuwangi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ardi. Di sini saya memegang perangkat server node, dan di samping saya bernama Arif Setiawan dan saya memegang client node. Dan saya Reza Anang Setiawan. Di sini saya memegang sebagai client node 2. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji coba terhadap jarak transmisi yang akan ditempuh oleh 3 perangkat ini, kemudian melakukan analisis dan analisa data sesuai tupoksi kita masing-masing. Mari kita lakukan uji coba. Ya, kita mau melakukan uji coba, namun ada sedikit penjelasan dulu, dimana di sini ada LED yang berfungsi sebagai indikator. Kalau indikator berkedip 2 bling seperti ini dengan cepat, dia menandakan sedang mencari jaringan GPRS. Kalau agak lambat, dia mengirimkan data yang diterima dari kedua node ke server. Setelah jika selesai, perangkat akan melakukan komunikasi, yaitu menggunakan topologi jaringan bintang. Selanjutnya kita akan mengetes jarak transmisi dari ketiga perangkat ini, seberapa jauh dia dapat mengirimkan data. Di sini kita memakai sekitar 8-10 byte. Jadi di sini saya akan menjelaskan client server yang ada di sini akan mencari sinyal dari node server yang akan ditaruh dengan jarak radius 100 meter di sana. Ya, di sini saya memegang client node 1, yang dimana transmisi ini mengirimkan data kepada server yang kurang lebih jaraknya sekitar 100 meter. Bisa dilihat sekarang lampu indikator berkedip menandakan adanya transmisi data yang sedang dikirimkan oleh server, dan sebaliknya client node ke server. Dari proses pengujian alat tersebut didapatkan tabel hasil analisis transmisi LoRa pada beberapa variabel, yaitu dari jarak 50 meter sampai dengan 500 meter dengan 2 tipe byte yang dikirim. Yang pertama menggunakan 3 byte data, yang selanjutnya adalah 8 byte data. Dengan ketentuan hasil analisis tersebut, pertama menggunakan antena 433 MHz UVL model spiral. Modul LoRa dapat melakukan transmisi data yang cepat dengan jumlah byte data yang besar. Kemudian ketentuan yang kedua dilakukan pada ruang terbuka tanpa penghalang. Dan variabel yang ketiga, setiap variabel dilakukan selama 10 kali uji coba. Dari tabel hasil analisis tersebut didapatkan sebuah grafik hasil analisis transmisi LoRa bahwa pengiriman 3 byte mempunyai data transmisi yang lebih jauh, lebih akurat, dan lebih kuat daripada yang dikirimkan yang berupa data 8 byte. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama adalah modul LoRa merupakan salah satu teknologi yang mampu digunakan dalam berbagai peralatan otomasi karena mempunyai biaya yang rendah dan jangkauan transmisi yang baik. Kemudian modul LoRa dapat melakukan transmisi data yang cepat dengan jumlah byte data yang besar, sehingga modul LoRa memiliki kekuatan sinyal yang baik dan tidak mudah terganggu dengan fisis ataupun keadaan lingkungan sekitar. Untuk saran bagi penelitian atau pembuatan tahap selanjutnya adalah pemilihan model dan kekuatan antena sangat disarankan, karena pada saat menggunakan antena UFL model spiral, transmisi LoRa mudah terganggu daripada yang menggunakan antena jenis GPRS di angka 10 dBm. Lalu untuk saran yang kedua adalah uji coba menggunakan variasi yang lebih banyak dari sebuah topologi jaringan.
Misal dapat melakukan beberapa metode topologi jaringan yang ada. Untuk kelompok kegiatan, saya sendiri, Muhammad Arifin Ardi, dan 3 rekan saya, Reza Anang Setiawan, Arif Setiawan, dan Farid Agus Wahyu Trianto. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang mau atau ingin ditanyakan. Kami persilahkan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.